GWM Tank 500 sekarang sudah nggak ada kondenya guys, alias nggak ada ban serep di bagian belakang. Tapi tenang aja, dia tetap dikasih ban serep tapi ditaruh di bagian bawah. Dan ini adalah GWM Tank 500 yang varian diesel yang kemarin sempat bikin geger IMS 2026. Yes, di samping gue nih sudah ada GWM Tank 500 diesel yang sekarang ban serepnya tuh ditaruh di bawah, bukan di konde di bagian belakang seperti itu. Mobil ini ada dua varian, yang 4x2 dijual nggak sampai 800 juta, tepatnya 799, sama yang 4x4 889. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jelas harganya, deliverynya kapan dan segala macam, nanti bisa ngobrol sama Mas Fidel dari GWM Tomang gitu ya. Nanti nomor handphone saya taruh di layar kalau nggak di pin komen. Oke, kita ngomongin kunci ya. Kuncinya seperti ini. Kita cek masing-masing. Ini unlock. Buat buka bagasi, lock sama ini buat apa? Buat starter mesin. Kita langsung praktik ya. Pencet lock dulu, langsung pencet ini. Dan nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala teman-teman. Oke, nyala kan? Posisi mobilnya masih terkunci nggak? Gue praktekin. Langsung ngebuka karena gue bawa kunci. Gitu kan. Jadi praktis banget kalau kalian mau nyalain. Tinggal kantongin gini aja. AC-nya nyala apa enggak? Tergantung settingan terakhir. Kalau mati ini gimana? Pencet lock lagi, lalu pencet tombol yang gambar speaker, nanti otomatis langsung mati. Ini kepake banget ya. Nih, semoga bermanfaat nih. Kami sudah syuting panas-panasan. Di bagian kaca itu tentunya ada fitur safety sense lengkap. Gue nggak bakal sebutin satu-satu, tapi kayak ada forward collision dan segala macam, nanti gue taruh di layar aja. Fitur safety sense lengkap banget, termasuk blind spot, TPMS itu udah lengkap semua. Grillnya tuh ganteng banget ya, jadi gede-gede nih. Ya, bilahnya gede-gede, ini logo tank lagi, kameranya menurut gue sih bukan 360 tapi pasti 540. Terus ini bumper depannya seperti ini. Dan ini pada saat kita pencet unlock, lampu sennya juga nyala. Ini fog lamp juga proyektor LED semua termasuk lampu utama. Dan di sini biar menambah kesan elegan, di sini juga ada garnish chrome. Tentunya sensor-sensornya banyak banget. Jadi mobil ini kesannya gimana ya? Gagahnya dapat, mewahnya juga dapat. Ngomongin mesin tentunya ya, mesinnya 2400 cc, bertenaga sekitar 135 kW, dan torsinya 480 Nm. Sudah ada bagasi hidrolik ya, jadi kalian kalau mau ngangkat tinggal gampang banget ini, dapat peredam mesin juga. Air intake-nya yang gue harus ngomong ya, air intake-nya segede apa sih? Air intake-nya juga cukup tinggi, tuh, setinggi sini. Ya, sedada saya, jadi kalau kalian pakai mobil ini, ngelewatin jalan rusak dan segala macam juga lebih pede gitu. Apalagi kalau 4x4 ya, tentunya bisa dipakai off-road tipis-tipis. Dia disambungkan dengan transmisi 9 percepatan yang lebih halus dan responsif. Dapat pegas hidrolik juga, dan ini dapat peredam mesin rapi seperti ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fidel Martin, bisnis konsultan berasal dari GWM Tomang yang beralamat di Jalan Arjuna Utara di belakang Mall Taman Anggrek. Di samping saya ini ada mobil yang lagi viral banget, GWM Tank 500 diesel yang start harganya dari 799 juta. Dan buat Bapak Ibu yang mau pemesanan sebelum lebaran, mau pakai mudik, bisa hubungin saya atau kontak dari nomor yang di bawah ini. Aku bisa kirim cepat sebelum mudik untuk warna grey dan warna hitam, Tank 500 diesel. Aku bisa bantu Bapak Ibu untuk pembiayaan 50-50, DDP 50%, saya kirim mobilnya tanpa angsuran setahun, baru lunasin untuk ambil PPKB. Dan masih banyak lagi promo bunga 0%. Buat Bapak Ibu yang lagi mau trade-in ke Tank 500 diesel, aku bisa beli dengan harga tertinggi buat brand-brand Jepang sebelumnya yang diesel. Langsung saja hubungin saya, Fidel Martin. Gila, mobilnya gede banget teman-teman. Wheelbase-nya sekitar 2850, profil ban yang dipakai. Nih, bannya yang dia pakai apa? Cross contact ya kan. Profil bannya tuh 265, 50, ringnya 20. Kembangnya kayak gini. Ini elegan banget ya. Jadi dia warnanya tuh kayak satin chrome, ada logo tank juga. Ini bautnya ada berapa? Bautnya ada 6, tentunya cakram depan belakang, TPMS juga ada. Cuman ini agak berbeda ya. Biasanya kalau mobil-mobil SUV kan di sini akrilnya bahan dop. Ini bahannya sewarna body. Sensornya sampai samping sini. Terus sini ada footstep juga. Karena gue bawa kunci, disambut sama dia ngebuka ya. Terus ada kamera 360 juga. Handle-nya warna body, ada aksen-aksen chrome. Pilarnya di sini warna hitam. Roof rail-nya beneran, gila, gue tinggi banget ya. Jadi kalau misalkan mau naik ke atas, tinggi banget. Tentunya ini roof rail beneran. Terus di sebelah sini tentunya cakramnya depan belakang. Ada sensor juga. Ini ada mudguard, jadi kalau misalkan off-road tipis-tipis ya ini bisa buat nahan lumpur.
Ini tamak belakang seperti ini, mungkin teman-teman harus terbiasa ngelihat GWM Tank yang 500 sekarang nggak ada kondenya. Tapi jadinya tempatnya lebih clean, parkirnya lebih mudah karena nggak segede itu. Ada kamera mundur, ini di sini tuh krom-kroman, lampunya LED ganteng, ada emblem 500, 4 WD, ya 4x4 kan. GWM Tank, defogger, spoiler, ada high mount stop lamp juga. Tentunya kita buka ya teman-teman di sebelah sini ya. Udah dikasih tahu open. Nah, belum electric power back door, tapi di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini dikit banget ya karena dia dibikin tiga baris kan. Di sini ada kayak segitiga pengaman, kotak-kotak obat kalian kalau beli. Terus ini ada untuk alat pemadam kebakaran ya teman-teman, kecil. Jadi kelihatannya rapi banget. Baris ketiganya ini bisa dilipat rata juga. Jadi kalian kalau misalkan nggak dipakai, ini bisa dilipat rata kayak gini, tapi nggak rata-rata banget, tapi rapi. Terus di sebelah sini ada nih colokan nih AC 220 volt, 400 watt. Ban serepnya ada di mana mas? Ada di bagian bawah sini dan enaknya sama persis dengan keempat ban lainnya. Gitu. Layout tampak belakangnya seperti ini. Ini ya buat masuk lebih gampang berkat footstep. Jadi injek footstep dulu baru kita naik. Nah, ini joknya tuh sudah elektrik, kiri dan kanan. Pokoknya pas masuk sini tuh kesan mewahnya dapet. Dari luar kan gagah ya. Di sini tuh kesan mewah premium dapet. Kita injek rem lalu pencet engine start stop. Seksinya mesin diesel kayak gitu ya. Tombol-tombol AC tenang aja, jadi masih ada tombol fisik dan tombolnya gede-gede. Kayaknya dia ngerti banget pemakai mobil ini tuh rata-rata mungkin ya owner-owner perusahaan dan segala macam gitu kan. Layar head unit juga cukup gede. Terus ada jam analog di sini. Terus meter kasnya udah full digital. Di sini udah tilt teleskopik tentunya. Terus saya mau kasih lihat, nggak tahan ya, saya mau kasih lihat ini ya. Dia dilengkapi dengan tuh panoramic sunroof super gede. Jadi konsepnya gimana ya? Mobil buat off-road tipis-tipis 4x4 tapi mewah, tapi dilengkapi dengan panoramic sunroof super gede. Ini gede banget loh. Gede banget, bisa dioperasin pakai asisten juga atau voice command gitu. Ada tempat kacamata juga. Terus tata letak tombol juga cukup ergonomis. Ambient light juga ada. Gue nggak bakal selesai ya kalau gue bahas satu-satu ya. Terus tombol-tombolnya itu yang gue suka tuh banyak di sini. Ini ada kayak tuh pendingin. Ini pendingin doang ya. Pendingin ada shortcut kamera 360. Ini untuk pengaturan yang 4BD, 4BD-nya, 4H, 4L. Nanti kita bakal coba ya tank turn dan segala macam. Tapi nggak bisa di jalan aspal, harus di jalan yang tanah. Nanti gue coba sama Mas Fidel aja ya. Terus kalian kalau berkendara, misalnya kalau nggak nyaman, ini kalian bisa atur secara elektrik. Dan kalian cukup lihat di jalan, karena di situ ada head-up display. Cukup ya, berasa kayak main game kan. Speakernya nanti kita bakal coba sebagus apa. Kita bakal tes speaker dulu ya, teman-teman dengerin suara di luar. Ini pinggir jalan. Taruh di sini sekarang. Kita play ya. Nah, dia tuh bisa di sini atau pencet ini. Jadi di sini ada tombol mute-nya. Menurut gua kabinnya cukup kedap. Speakernya berasa speaker mahal. Bener gak Dan? Nggak mendem gitu ya. Dan ini kalau teman-teman nggak, ini tadi lagi konekin dengan Android Auto, dia wireless. Dan kalau baterai kalian habis tinggal ngecas di sini aja. Meskipun sebenarnya gua nggak terlalu rekomen untuk ngecas wireless karena kayak lama gitu loh. Gua orangnya nggak sabaran soalnya. Tampilan head unit seperti ini. Jadi ini ada kalender, Android Auto, telepon connected sama radio. Ada arah kompas, ini kayak misalkan sudut kemiringan dan segala macam. Terus ini untuk pengaturan dari 4x4-nya, tuh dan segala macam. Nanti kita bakal praktek ini sama Mas Fidel aja ya. Terus wedding date-nya tuh berapa? Ini muncul semua. Terus di sini kita pencet nih ada yang tampilan kendaraan. Kalau ini kan tampilannya menu semua nih. Jadi ada car, setting, off-road mode, Apple CarPlay, Android Auto, radio, USB, phone, iSpace dan segala macam. Di sini adalah untuk settingan dari si kendaraan. In vehicle ya ada driver. Ini kalian bisa atur posisi duduk dan segala macam. Front passenger juga.
Head-up display juga, wireless charging juga. Tuh, kalian bisa atur. Outside vehicle itu dari door lock. Nih banyak banget mirror. Banyak banget ya, Windows juga. Terus kalian bisa buka tutup dari sini. Kepencet ya, sorry ya. Terus light-nya, tuh kalian bisa atur welcome light, sailing light display, follow home display ya. Terus ada drive-nya nih. Kalian bisa atur dynamic steering, torsi control, steering wheel. Terus ini banyak banget ya. Steering wheel kalian bisa atur mau light, comfort atau sport. Parkingnya, active front obstacle 360 surround. Terus ada steering surround view in small screen dan segala macamnya. Smart drive, ini ada forward assist, ini banyak banget. Auto emergency, front collision, ini banyak banget teman-teman. Rear set, ini fitur safety sense. Jadi ada lane change assist, door open warning, rear collision, rear cross traffic alert, lane assistnya, ini ada juga. Ini yang bakal balikin setir gitu ya. Traffic sign, ini juga ada semua. Banyak banget ya teman-teman ya. Di sini tampilan dari si Android Autonya. Tuh, jadi kalian bisa lihat map sama dengerin Spotify juga. Ini tergantung sinyal ya, berarti sinyalnya lagi agak lemot teman-teman. Tampilannya dari agak sinyal kayak ini agak lemot memang. Balik lagi ke GWM. Ini pengaturan AC. Nih, pengaturan AC mau auto. Dia akan gede sendiri. Dia sudah ada ionizer di fog depan, di fog belakang. Terus zonanya tuh. Kalian mau atur zona berapa? 2 zona dan segala macam. Ini tampilan home. Kamera mundurnya, saya mau kasih lihat ya shortcut dari kamera mundur. Tuh kameranya cukup bening. Tuh, kalau pintunya kebuka, tuh kelihatan kan pintunya kebuka kan? Kelihatan pintunya kebuka tuh, karena clear sasis tuh, ya pintu kebuka. Ini nggak rapat tuh berarti ya. Terus ada reverse tracking intelligent. Nanti gue bakal praktekin. Nah ini kita bakal demoin. Nih sebelah samping saya sudah ada Mas Widel. Jadi ceritanya tuh lagi off road. Terus salah jalan, di sana jurang gitu ya Mas Widel ya. Nih kondisinya muter kayak gini. Sampai kita prakteknya sampai di sini aja cukup? Di sini kita cukup. Oke. Cukup, oke, berhenti. Berhenti. Terus Kita langsung pencet ininya. ini di D nggak apa-apa. Kita nanti, nah ini kan kita pencet ini dulu. Reverse tracking, oke. Shift to R, berarti pindahin ke R ya. betul. Pindahin ke R. Oke. Remnya lepas. Betul. Saya nggak ngapa-ngapain loh tuh. Ini masih ada 48. Ini kaki saya nggak ngapa-ngapain. Shoot di dan tuh. Kaki saya nggak ngapa-ngapain. Ini aman Mas. Aman. Muter Aman. sendiri Mas. Aman. Reverse tracking. Nah, ini Jadi sangat ngebantu banget. biasanya kepake buat apa sih sebenarnya? Jadi dia kepakainya ketika misalnya kita ketemu jalan buntu. Hmm. Nah, itu gang sempit jalan buntu, kan kita harus mundur tuh. Ini bisa ngebantu kita mundur sejauh jarak 50 meter. Oke. Tanpa kita perlu pegang kendali dalam setir dan gas remnya. Oh, jadi misalkan nih Mas Fidel nih jemput ceweknya, rumahnya masuk dalam gang gitu. Oh, Bener. ternyata nggak bisa masuk. Nah, Mundur. bener. Oh, jadi gitu. nggak bisa muter balik juga nih. Oh. Kataku. Jadi jalan satu-satunya untuk mundur ini sangat ngebantu banget. Oke. 23 sampai ini. Jadi pastiin ya kalau teman-teman cewek-cewek terutama yang pengen dijemput pakai mobil, pastiin rumah kalian bisa masuk mobil ini gitu ya. Bercanda ya. Tapi ini kepake buat fitur kayak gitu. Ternyata berhasil. Tunggu sebentar sampai 50 meter sampai nanti 0. Ini tadi hazardnya nyala sendiri ya. Betul, nyala sendiri. Wait 50 meter jaraknya jauh juga loh ternyata. Jauh. Lumayan loh. Sangat ngebantu banget. Padahal tadi posisinya muter balik gitu teman-teman. Oke. Ada nggak sih yang praktekin kayak ginian? Wah, aku sering nih kalau Sering misalnya praktekin ya? Kalau ke tempat konsumen dan mobilnya itu memang, nah ini jalannya Oke, masih gede nih. ini udah berhenti. Terus Yes. Ini tas kita transmisinya tungguin sebentar. Oh dia belum, dia masih ngebaca. Udah berhenti 0. Transmisinya tiba-tiba jadi langsung ke P. Yes. Oh aman, menarik ya. Nah sekarang kita bakal praktekin yang tank turn. Ibaratnya kepake buat apa sih Mas ini? Ini apabila di depan itu jurang dan kita harus tetap Muter ini kan balik ya? lumpur nih, traksi tanah. Nah, kita harus tetap belok. Nah, itu atau belok atau muter balik dia ngebantu untuk traksinya. Jadi putarannya itu dia lebih dapat. Oke. Nah, kita langsung praktek aja mendingan. Coba. Jadi gimana langkah pertama? Langkah pertama itu kita pindahin transmisinya ke N.
Ke N dulu. Oke. Ke N, oke. Baru kita aktifin 4L mode-nya. 4L-nya, oke. Pastikan lampunya dia sudah tetap Nyala dan nggak berkedip, oke. Nah, ini kita pindahin transmisinya D dulu, baru ini bisa aktif. Kalau enggak dia Oke. hanya berkedip Pindahin saja. ke D dulu. Oke, Ini kayak cruise control ya. betul. Oh, dia harus dirilis electric parking brake-nya. Betul. Oke. Auto-hold-nya Dan- matiin juga. Ya. Ini Enabling cruise control-nya. nah, dia lampunya nyala. Ini juga yang sebelah sini. Betul, tetap pastikan lampunya nyala. Terus Ini kita belokkan setirnya sampai habis. ke kiri ya. Yes, ini nah, kita perhatikan yang ini. Oke. Ini kan dia abu-abu. Hah? Ketika kita putar habis dia warna hijau kan. Sampai dia warna hijau berubah, Betul, berarti kita lepas pedal. pedal remnya dilepas. Nah. Nah, dia ngebaca traksi nih. Oh ya, gasnya saya lepas ya ngomong-ngomong nih. Karena dia tuh kayak ada ngegas sendiri gitu loh ya. Dia nyari traksi sendiri ya. Bener. Ini mau sampai kapan kira-kira? Kalau sampai kira-kira wah ini udah cukup gitu, Nah, boleh baru dia lurusin. Nah, kalau kita lihat udah ada Udah perjalanannya ini udah cukup, Udah kita cukup? tinggal lurusin setirnya. lurusin aja. Nah, itunya udah mati. Ini mati. Oh, ini di sebelah Nah, sini. dia masuk ke cruise control, hijaunya nyala kan. Oke. Atasnya. Yang ini ya. Benar. Oke. Kalau udahan cukup rem aja dia akan langsung Kita tinggal matiin. matiin aja. Nah, ini biasa kepake yang tadi itu ya, kalau misalkan kita lagi off-road terus harus putar balik kayak gitu ya. Betul. Wah, mantap. Ini kalau teman-teman misalkan pengen test drive langsung, udah langsung sama Mas Fidel aja deh mendingan. Siap. Kesimpulannya gimana Mas Gu? Jadi kalau misalkan kalian punya uang 700 atau 800 jutaan, bosan mobilnya itu aja, kalau nggak Fortuner ya Pajero, ini patut banget dipertimbangkan. Apalagi ini punya kemampuan off-road. Gue udah pernah pakai, tapi varian yang hybridnya kan, itu dia ya cukup, gue yang ibaratnya pengalamannya minim aja bisa off-road dengan gampang. Palingan kalian harus ganti bannya juga, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan mobil ini bisa kesan mewahnya dapat, elegannya dapat, tapi gagahnya juga dapat, fiturnya juga cukup lengkap gitu loh. Apalagi dengan dilengkapi dengan panoramic sunroof super gede ya. Teman-teman nanti kalau misalnya pengen test drive langsung bisa langsung hubungi kontak salesnya di situ. Jadi pesan gue cuma satu ya. Kalau misalkan cari mobil itu wajib banget untuk datang lihat unit dan test drive biar nggak beli kucing dalam karung. Dan next pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja ya.